Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Guru. Sehat nggak nih? Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat. Oke. Baik. Anak-anakku, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Iya. Berarti tidak ada yang sakit. Di rumah jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Ya, Bu. Jaga iman, jaga Imun. Kemarin kita belajar tentang pidato persuasif, tentang ciri-cirinya sudah, pengertiannya sudah, kemudian menganalisis ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif lewat teks, ya kan? Nah, hari ini kita akan menganalisisnya lewat video. Kemudian kita hari ini juga akan mencoba menulis pidato persuasif dan akan mempraktikkannya nanti di depan kelas, ya. Ini sepertinya, Ya, Bu. sepertinya Kurota belum masuk ke grup ya, ke grup WA. Coba dicek Kurota. Belum masuk grup. Oh iya mungkin ya. Yang lain sudah masuk grup WA. Itu, Bu. Kemarin masuk Iya. tapi keluar lagi, Bu. Keluar lagi ya nggak apa-apa lah. Bu, hari Baik, ini yang pimpin sebelum- doa saya, Bu, ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Mbak Trias yang memimpin doanya. Monggo Mbak Trias. Sebelum pembelajaran ini dimulai, ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Amin. Terima kasih. Semoga lancar pembelajaran kita sampai akhir. Nah, sebelum Bu Rifdi ke video, Bu Rifdi mau coba tanya kalian kemarin tuh bener-bener belajar nggak tentang ciri kebahasaan? Ya, tentang ciri kebahasaan teks persuasif. Nah, teks persuasif itu apa sih? Pidato persuasif itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, Bu Rifdi kasih voucher yang bisa ditukar dengan buku. Kalau minimal mengumpulkan 5 voucher hari ini, akan diberi 1 buku. Wap. Enak kan? Enak banget. Saya, Bu. Siapa yang mau jawab? Trias, Bu. Bu Trias, ayo Trias, Mbak Trias. Teks pidato, Bu, ya? Pidato persuasif Pidato itu persuasif ya, apa yuk? berarti teks pidato yang isinya adalah mempengaruhi audiens, mempengaruhi pendengar atau pembaca, Bu, ya, karena ini agar terpengaruh dengan isi dari teks tersebut. Pintar, buat kemarin beneran belajar ini menyimak. Coba tangan dulu. Ya, harus semangat, Bu Bu Rifdi. Trias. Iya dong, harus semangat. Nah, itu tadi sudah dijawab pengertiannya. Ada yang bisa jawab kemarin kira-kira kita belajar struktur juga. Apa sih struktur dari, apa saja struktur dari teks pidato persuasif? Saya, Bu. Siapa? Eka, Yeni, ayo Mbak Yeni. Ada pendahuluan, Pendahuluan, nah terus. ada Ya, betul. pembukaan, terus isinya, Ya. nanti di akhir itu penutupnya. Pintar banget, berarti belajar semua ini ya, hebat. Nah terus ada yang bisa nggak menyebutkan ciri-ciri dari ciri-ciri kebahasaan dari pidato persuasif? Saya, Bu. Saya Bu. Ati, Mbak Ati, ya. Masa nggak Ya. ditulis? Ciri-ciri untuk pidato persuasif itu adalah bersifat mengajak atau ajakan ya Bu ya. Ya betul. Apalagi? Setelah itu menggunakan kalimat yang bersifat membangun Ibu. Iya, bagus. Apalagi? Menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas Ibu satunya. Iya, bagus, pintar Mbak Ati, dapat 1 voucher juga. Bersaing Terima nih. kasih, Pada Bu. dapat voucher satu-satu. Ayo, paling banyak dapat buku ya. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi kemarin? Ibu, Sudah saya dijelaskan. mengangkat. Trias. Mbak Kurota, ayo. Nah, aku nggak ditunjuk, sih. Mbak Kurota. Tapi saya mau mangkok cantik ya Bu hadiahnya. Oh, nggak mau Hadiahnya buku. mau mangkok cantik. Ya, baiklah. Saya mau Doanya mangkok Kak buat Kurota. makan mie di depan sekolah. Jualan mie ayam. Iya, ayo Mbak Kurota. Sebutkan fungsinya. Dicatat ini yang udah jawab. Biar Rota bisa kok off kamera. Iya, wajahnya cantik nggak kelihatan jadinya, Nak. komentar.
Bentar. Ayo, fungsinya apa? Ibu, saya malu. Saya lagi jerawat. Aduh, nggak apa-apa. Perempuan nggak dinilai dari jerawatnya, dari kemampuannya kita dinilai. Ya. Yang Ya. pertama Bu, biar bisa promosi. Ya, betul. Apa lagi? Mempromosi terus antar atasan. Kemudian promosi misalnya kita OSIS di sekolah kita sama OSIS sekolah lain gitu Bu. Ya, betul. Apa lagi? Itu contohnya ya, tadi ya. Ini manfaatnya untuk kondisi yang membutuhkan lebih dari satu orang yang berbicara. Ya, pinter. Gitu. Pinter banget ternyata ya. Biar Ibu. komunikasinya itu nggak ribet Bu, sederhana. Ya, betul. Nah, memang kita menggunakan persuasif ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kalian ngerayu ibu minta sangu lebih, itu persuasif loh. Ayolah Bu, tambahin duit sanguku, kan aku nanti pulangnya sore, misalnya begitu. Ayolah ya, aku traktir, kan aku ulang tahun. Jadi ada ajakan, kemudian ada argumen atau alasan yang mengikuti. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan saja, tidak usah menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif? Saya, Bu. Kaidahnya. Ayo, Latifah, Mbak Latifah. Mbak Latifah. Ya, yang pertama menggunakan kalimat saran, yang kedua Oke. menggunakan kalimat ajakan, dan yang Benar. ketiga menggunakan kalimat arahan, Bu. Tepat. Satu voucher untuk Mbak Latifah juga. Ini ada Mbak Trias, Mbak Yeni, Mbak Ati, Mbak Purota, Mbak Latifah nih yang sudah mengumpulkan satu voucher ya. Nah, sekarang satu lagi. Yang jawab cuman boleh yang tadi jawab. Yang boleh jawab cuman Mbak Trias, Mbak Yeni, Mbak Ati, Mbak Purota sama Mbak Latifah rebutan ya. Siapa yang bisa membedakan perbedaan antara pidato persuasif dengan pidato biasa, misalnya pidato ucapan terima kasih, pidato sambutan. Ayo, siapa yang bisa membedakan? Saya Bu. Siapa tadi yang ngacung duluan? Trias Bu. Oke, Mbak Trias berarti dapat 2 ya, 2 voucher. Ya? Iya. Nanti tak sumbangkan Tunggu, ke yang kamu, lain. Ane, biar nggak sedih. Baik, Kenapa Ane baru kalau gitu? menurut saya, enggak kan nggak bisa beli Oh, gitu. nggak ada kok. Iya, jadi Oh, saya beli ayam kasihan. kebungkus saja. nggak ada Aduh, kasihan. Ayo, perbedaannya dulu. Ayo, pidato informatif itu sifatnya hanya memberitahukan suatu informasi. Jadi, Ya. kalau sedangkan yang pidato persuasif itu ada unsur ajakan yang bersifat mempengaruhi agar pembacanya itu melakukan sesuatu sesuai teks tersebut, Bu. Bagus, pinter. Berarti kalian sudah paham materi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang tinggal praktiknya. Coba, Bu Rifdi pengen tahu hasil kalian nanti ketika kalian nanti mencari ciri kebahasaan pidato persuasif dalam bentuk video. Ini ya, videonya akan Bu Rifdi tampilkan. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif, dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. Nah, itu tadi ya sekilas dari Mbak Najwa Shihab itu ya, bukan Bu Rifdi ya. Nah, dari video yang tadi kamu simak, yang kalian simak,
Kira-kira apa sih yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi? Intinya apa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, saya bisa. Nah, Mbak Kurota, monggo. 2 ya, 2 voucher ya. Yuk. Mbak Tapi Kurota. satunya piring cantik ya Bu. Iya. Itu menyampaikan tentang bahwa perempuan itu harus saling mendukung sesama perempuan, tidak boleh Iya. menjatuhkan. Betul. Mantap. Nah, kira-kira di mana itu yang harus kita lakukan untuk mendukung perempuan, kira-kira di mana? Di mana saja, Bu? Betul Mbak Trias, betul Mbak Trias. Di mana saja, kapan saja kita harus mendukung sesama perempuan itu ya. Betul. Support. Kita di sini Harus semuanya support. perempuan. Iya, kita diminta oleh video Iya, itu di mana ya saja. untuk mendukung perempuan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana caranya tadi katanya? Cara mendukungnya bagaimana tadi? Saya tidak hanya Mbak menilai Lulu, Mbak dari Lulu. cantikannya saja. Ya, saya Bu, caranya itu menilai dari pikirannya saja Bu, tapi dari kemampuannya. Betul. Iya, Jangan menilai dari fisik, Ya, tapi dari kemampuan. di tempat kerja itu. Iya, karena perempuan bukan pemandangan. Ya, kita harus diukur karena kemampuan kita. Baik. Bu, berarti Ah. saya sekarang kalau jerawatan tetap nyalakan kamera harus pede berarti Bu ya. Iya, harus pede, tidak boleh tidak pede. Nah, sekarang kita menuju ke LKPD 1 ya, anak-anak ya. Kita menuju ke LKPD 1. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 tuh ketuanya Mbak Trias. Ya, wakilnya Mbak Yeni. Anggotanya Mbak Kota dan yang lain sebagainya kemarin sudah dibentuk. Kelompok 2 ketuanya Mbak Ane, wakilnya Mbak Ati, anggotanya Mbak Laifa, Mbak Sofi dan seterusnya ya. Silakan mengerjakan LKPD 1. Kalian itu mencari ciri kebahasaan dari video yang tadi disimak. Bu Rifdi kasih waktu dari sekarang 15 menit. A few moments later. Selesai, Bu. Sudah. LKPD-nya ya. Pinter bang emang nih ya siswa-siswa Bu Rifdi ini luar biasa. Dahsyatnya. Dari kelompok 1 yang mau presentasi jawabannya siapa? Saya Bu. Bu Yani, Bu. Enggak. Mbak ya. Kelompok 1. Di LKPD 1 itu ada kalimat ajakan. Ya. Contohnya tadi yang ditemukan sama kelompok 1, mari saling mendukung sesama perempuan bukan saling menjatuhkan. Betul. Bagus memang ada tadi ya. Ya, terus ada juga tadi menemukan kalimat yang termasuk kalimat saran, Bu. Kalimat saran. Itu, Iya. itu contohnya tadi banyak yang harus diperbaiki mengenai hubungan antar perempuan dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Oke, baik. Terus Benar atau tidak, Bu? sudah. Sudah, itu tadi saja. nemu 2 aja. Ya. Baik. Kelompok 2, Bu, gantian. Kelompok 2 ya. Presentasi, Kelompok 2 Saya, presentasi Bu, yang siapa? mewakili ya, Bu. Mbak Ati. Ati ya, Bu, ya. Monggo, Iya, Bu. Mbak Ati. Ya, dari kelompok 2 saya Ini per kelompok mewakili- sayang. Ya, mewakili kelompok 2 yaitu untuk yang nomor 1 LKPD 1 itu nomor 1 terdapat kalimat ajakan, Bu. Dan Iya. untuk contohnya, mari kita bicarakan prestasi perempuan agar perempuan dinilai atas kemampuannya. Nah, betul. Memang ada tadi ya. Ya, Selanjutnya mungkin ada selanjutnya masih? terdapat kalimat arahan juga, Bu, di sana. Oh, ada Ya, arahan lagi. contohnya, ya, contohnya hendaknya perempuan paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Betul, itu semua jawaban kalian adalah jawaban yang sangat benar ya. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri, para perempuan hebat ini. Terima kasih, Luar Bu biasa, mantap ya. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham nih ya, sudah bisa menganalisis video, berarti sekarang waktunya kalian menulis teks persuasif. Kita masuk ke tahap menulis teks persuasif. Tapi sebelumnya tentunya Bu Rifdi kasih arahan dulu ya. Bagaimana sih menulis teks persuasif itu? Ya, harus menentukan tema yang pertama, kemudian mendaftar pokok-pokok
topiknya yang mau kalian tulis ya. Kemudian setelah itu menentukan tujuan pidatonya, jelas mengajak, membujuk, merayu, jelas ya, namanya juga persuasif. Nah, setelah itu juga baru menyusun kerangkanya dan setelah itu baru mengembangkan. Ya. Masih ingat kan strukturnya? Masih, Bu. Struktur pidato masih ingat. Berarti kita lanjut ke video kedua. Teman-teman, sudah berapa lama di rumah aja? Saya sudah 1 bulan. Mungkin ada yang 2 minggu, ada yang baru 1 minggu. Yang pasti ada yang belum dan tidak akan bisa di rumah aja. Semua berbeda-beda. Saya banyak sekali ditanya oleh banyak sekali orang, hampir semua orang yang saya kenal. Nah, kapan sih pandemi corona ini akan berakhir? Sampai kapan kita harus di rumah aja? Ada yang menebak sambil berharap, sebulan lagi ya? 2 bulan lagi ya? Ada yang memprediksi pandemi ini masih akan berlangsung panjang sampai setahunan lagi. Mana yang benar? Kita semua tentu berharap ini selesai secepatnya. Video kedua untuk membandingkan teks pidato persuasif dengan pidato biasa. Tadi kalian sudah menyimak video persuasif, nah sekarang ini adalah video pidato biasa. Ucapan terima kasih. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya, Riani Wulandari, menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman atas kepercayaan dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat terpilih sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Malinau periode 2019-2020. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malinau yang telah memberikan ruang untuk belajar demokrasi di SMA Negeri 1. Nah, itu tadi contoh pidato ucapan terima kasih. Berbeda ya? Berbeda ya? Tidak persuasif ya? Enggak, Bu. Tidak ya? Nah, tidak persuasif. Nah, sekarang kalian mengerjakan di WA Bu Rifdi share LKPD kedua ya. Kalian mengerjakan LKPD 2 yaitu membandingkan atau membedakan teks pidato persuasif dan pidato jenis lain. Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, dikerjakan ya 15 menit dari sekarang. A few minutes later. Sudah, Bu. Pintar, sudah. Wah, hebat sekali. Mantap sekali ya. Berarti masih ingat materi pertemuan sebelumnya tentang struktur. Nah, siapa yang mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban? Yang kelompok berapa dulu, Bu? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Ya. Perbedaan video 1 dan 2. Untuk video 1 itu isinya saran untuk peduli pada para nakes. Yang kedua, betul. berisi ajakan untuk tidak menstigmatisasi penderita corona, terutama yang sudah meninggal. Yang ketiga, berisi arahan untuk proses isolasi yang sesuai. Selanjutnya untuk video 2 itu isinya penyampaian terima kasih dan berupa informasi saja, Bu. Ya, betul. Bagus, pekerjaan kelompok 1 luar biasa. Ya. Kelompok 2 yang mempresentasikan siapa yang mau? Ana, Mbak Ana. Ayo Mbak Ana, pintar Mbak Ana. Saya belum dapat voucher, Bu. Aduh, Mbak Ana belum dapat voucher ya. Silakan, Anu. Jadi kan kita ada video 1 dan video 2. Perbedaannya tuh kalau video 1 itu berisi saran untuk peduli para penderita COVID, terutama yang sudah meninggal. Kemudian berisi juga tentang ajakan untuk menjauhi virus corona ya, virus COVID itu, tetapi tidak penderitanya dijauhi. Kemudian berisi arahan untuk menghormati penderita COVID, terutama para nakesnya.
Oh Kemudian iya iya video iya. duanya itu berisi penyampaian informasi dan terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu Guru cantik. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya karena kalian sudah bisa membuat ya, membuat membedakan, sekarang kita lanjut ke LKPD 3. Kalian mulai menulis teks pidato persuasif ya. Tetapi ini tidak dikerjakan sekarang, tidak dikerjakan untuk hari ini. Nanti dikumpulkannya minimal maksimal nanti sore pukul 4. Ya, untuk pembuatan teks pidato persuasif. Sekalian dikumpulkan dengan praktiknya. Jadi teks pidatonya dikumpulkan beserta videonya. Ya, videonya semua harus tampil setiap kelompok. Ya, harus tampil. Nggak boleh nggak ada yang nggak tampil. Jadi harus tampil. Nanti disetor melalui Google Form, nanti akan Bu Rif dibagikan linknya. Terakhir dikumpulkan nanti sore pukul berapa? Pukul 5. Pukul 4. Ya, nanti dikumpulkan. Bu, Iya, boleh biar habis bisa weekend maghrib. malamnya. Nggak boleh, habis maghrib nggak boleh. Jam 4. Habis maghrib nanti mamanya marah-marah sama Bu Rifdi. Kok malam sih dikasih tugas gitu. Habis Ya. sore saya bantuin mama saya jualan mie ayam, Bu. Aduh, ya dah. Habis maghrib, habis maghrib. Kerjakan dulu tugas Iya. kita. Pukul 18 ya terakhir ya. Alhamdulillah. Ya, Bu, Saya Berarti ya. weekend, Bu, malam mingguan saya. Malam mingguan, iya. Kemana sih Mbak Ana? Nah, nanti berarti mengumpulkan teks pidato persuasif dan praktik setiap kelompok harus juga dikirimkan videonya, ya. Bu, untuk videonya itu Tak lupa minimal juga. berapa menit Bu durasinya? Durasinya paling lama. Ya. Tidak boleh terlalu lama. Tadi Mbak Najwa aja nggak sampai 5 menit. Iya kan? Iya. Nah, jadi paling maksimal 5 menit. Ya, Oh iya maksimal Bu, 5 terima menit. kasih. Dibaca punya Pintar Bu, anak-anakku Bu, ini. hafal. Nah, pintar. Nah, itu tugas kelompok, tapi masih ada tugas individu. Ya, kita melakukan evaluasi. Cuman 10 soal, nggak banyak, dikerjakan 10 detik selesai. Oh, 10 Kerjakan 10 detik selesai. Ya, jadi mengirimkannya nanti 2 tugas ya. Tugas 1 tugas kelompok, teks pidato persuasif dan praktik pidato. Yang kedua tugas individu, mengerjakan soal evaluasi dari nomor 1 sampai 10. Sudah ada di Google Form juga. Nanti Bu Rif dibagikan linknya di WA. siap Bu. Nah, bagus. Sekarang dari hari ini nih kita sudah belajar tentang perempuan, ya kan? Belajar perbedaan teks pidato persuasif dan pidato biasa. Kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini dari pelajaran hari ini? Apa kira-kira yang didapatkan? Mengetahui perbedaan pidato Bu dengan biasa dan persuasif. Nah, betul. Karena kemarin-kemarin hampir tidak bisa membedakan ya. Iya. Betul, betul sekali. Pinter Mbak Ati dapat 1 voucher. Berarti 2 sudah vouchernya. Alhamdulillah. Iya Bu, terima Yang kasih. yang lain? Ada jawaban yang lain? Kita dapat apa lagi hari ini? Pembelajaran kita? Ya, perempuan, Bu. cara merayu orang, Bu. Cara merayu, ya meyakinkan orang. Pinter Mbak Kurata 1 poin lagi, dapat 3. Ternyata Sudah nilai saya praktekkan, Ibu, tadi ke Ibu. Oh, sudah dipraktekkan. Iya, Tapi jangan tadi ke pacar ya. Saya mempersuasi Ibu mengundur waktu pengumpulan nilai. Iya, itu persuasif banget ya. Betul, tepat. Berarti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terbukti ya. Terbukti ya. Iya bisa. Iya. Mbak Ana tadi sepertinya mau jawab. Apa Mbak Ana? Iya Bu, jadi yang disampaikan kakak saya Najwa Shihab itu loh Bu, ternyata perempuan itu tidak dinilai dari cantiknya saja, tetapi dinilai dari kemampuannya gitu. Wah, pinter banget. Betul, kita harus menunjukkan kemampuan daripada kecantikan kita ya, tapi harus tetap cantik. Cantik dari Ya, dalam dong, maksudnya. Bu, iya seperti kita. Iya, betul. Nah, baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Pertemuan yang akan datang tentu kita akan membahas tentang soal evaluasi, kemudian membahas tentang praktik kalian,
Video kalian akan diputar di pertemuan yang akan datang dan akan dikomentari oleh teman sekelas, ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita, pembelajaran juga untuk pertemuan yang akan datang juga sudah Bu Rifdi sampaikan. Kita harus tetap menjadi lebih baik, ya. Karena ini pesan terakhir Bu Rifdi di akhir pelajaran kita. Oh, tak kira pesan terakhir. Wah, pesan terakhir. Pesan terakhir di akhir pembelajaran. If better is possible, good is not enough. Jika lebih baik memungkinkan, maka cukup baik saja tidak cukup. Jadi kita harus lebih baik. Siap lebih baik dari hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Mantap, harus lebih baik. Ya. Banyak ibu vouchernya, Bu. Iya, harus lebih banyak lagi. Bu Rifdi sebutkan ya, tadi yang dapat voucher, Mbak Trias ini dapat 3, Mbak Yeni dapat 1, Mbak Ati dapat 2, Mbak Kurota dapat 3, Mbak Latifah dapat 1, Mbak Lulu dapat 1, Mbak Ana dapat 1. Yang unggul Mbak Trias sama Mbak Kurota. Yang unggul, tepuk tangan untuk Mbak Trias dan Mbak Kurota. Yeay, dapat buku, dapat buku. Dapat buku dari Bu Rifdi ya. Oke. Baik, baik ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Bu Rifdi. Terima kasih sudah berproses. Mohon maaf kalau Bu Rifdi ada salah-salah, ya kan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada insan yang sempurna. Bu Rifdi juga tidak sempurna. Di usia kalian mungkin Bu Rifdi juga tidak lebih pintar dari kalian. Mungkin lebih pintar kalian, terutama Mbak Trias sama Mbak Kurota ini. Wah, ini pintar banget. Tapi yang lain harus bisa berani mengejar ya, mengejar keterlambatan untuk yang tapi tadi masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk ya, sudah masuk semua. Yang tidak aktif di pertemuan yang akan datang tetap bisa lebih aktif dari hari ini karena cukup baik saja tidak cukup, tapi harus lebih baik. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rifdi, tepat waktu ya mengajarnya untuk praktik hari ini. Monggo Bu Frida. Ya, Bu, terima kasih Bu Sugiarti. Untuk Bu Rifdi, pembelajarannya penuh semangat, berwarna. Jadi siswa benar-benar semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Terus yang perlu ditingkatkan, yang pertama untuk materi yang kita jelaskan, jadi pengaitan materi antara yang akan kita bahas saat ini, lalu materi yang sudah dibahas minggu kemarin atau pertemuan kemarin, memang sangat perlu untuk dikaitkan agar siswa tidak lepas dari apa sih yang kemarin dipelajari, lalu sekarang apa sih hubungannya dengan materi yang sekarang. Nah, seperti itu sangat perlu untuk dikaitkan atau dihubungkan dan dibahas lagi. Tetapi untuk yang Bu Rifdi tadi itu terlalu lama, jadi pengaitan materinya terlalu lama, jadi mengingat materi yang kemarin itu terlalu lama. Jadi untuk materi yang seharusnya diperkuat, diperdalam hari ini itu terasa kurang. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih Bu Frida. Iya Bu. Ya memang penyiar komunikasinya bagus itu ya, mempersuasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran, terus cuk-cuk untuk ini ya trik-trik untuk mempersuasi peserta didik untuk belajar dan lain sebagainya bagus. Hanya mungkin catatan Bu Frida tadi, catatan Bu Frida itu mohon diperhatikan. Kemudian kalau ada video yang belum disampaikan, itu ada sesuatu yang putus dengan kaitan pembelajaran itu. Yang harusnya mungkin video kedua itu yang menjelaskan lebih detail gitu karena tidak ditampilkan sehingga ada sesuatu yang putus. Nah ini nanti Bu Rifdi ini perlu memperbaiki kembali ketika PPL ya. Ketika PPL diperbaiki lagi sehingga konten-konten yang harusnya dilakukan oleh siswa pidato itu tadi gaya mengajarnya sudah sesuai dengan
ini guru milenial itu mengajarnya sudah sesuai dengan guru milenial yang membutuhkan siswanya dan lain sebagainya sudah sesuai, hanya mungkin dari sisi penyajian kontennya yang perlu diperbaiki lagi ya. Oke, Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya terima kasih.